Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, membahas diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia. Nah, buat kalian yang sekali lagi yang masih setia menonton video-video di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Silahkan nikmati konten-konten di channel ini. Dan bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Jadi silahkan klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya. Di video kali ini teman-teman, saya ingin mengulas lebih banyak soal Jay Itzes yang telah mencatatkan sejarah sebagai manusia pertama Indonesia yang bermain di Serie A Italia. Saya juga akan mengkorelasikan apa hubungannya nanti dengan Arab Saudi. Serie A Italia adalah salah satu dari 5 top liga di Eropa, di mana liga ini itu telah menghasilkan orang-orang atau para pemain hebat di dunia. Biasa kalau kita ngomongin atau berbicara tentang Serie A Italia atau timnas Italia itu sendiri, itu terkenal dengan pertahanan yang kuat dan tangguh. Dan salah satu bek tangguh yang sekarang sedang menjalani musim pertamanya di Serie A Italia itu adalah Jay Itzes, teman-teman. Jay Itzes telah resmi menjalani debutnya di Serie A bersama Venezia sebagai starter, sebagai pemain utama dalam laga melawan Fiorentina, yaitu pada hari Minggu 25 Agustus tahun 2024, teman-teman. Jay Itzes bermain selama 68 menit. Ia kemudian ditarik keluar pada babak kedua dan digantikan oleh pemain bertahan lainnya. Itu artinya Bang Jay mencatatkan clean sheet pada laga Serie A pertamanya. Saya ingin mengulas sedikit saja dulu tentang debut pertama Bang Jay ini di laga debutnya. Jadi Venezia bermain sangat baik, bisa dinilai seperti itu. Dan berkat seni bertahan Bang Jay Itzes bersama teman-temannya, tim ini, Venezia, berhasil menahan imbang Fiorentina dengan skor 0-0, sekaligus memetik poin perdananya di Liga Italia musim 2024-2025. Kalau kita berbicara Bang Jay di laga tersebut, dia terbilang bermain sangat solid di sepanjang babak pertama dan bahkan dia hampir mencetak gol. Dia juga menjadi satu-satunya pemain Venezia yang mencetak shot on target pada 45 menit pertama. Jay Itzes sepertinya itu terus menjadi andalan Venezia di babak kedua. Rating pemain berusia 24 tahun ini di babak pertama itu paling menonjol di antara pemain yang lain. Dia mendapatkan rating 4,8. Dia melakukan 96 operan sukses, 3 kali sub-one dan 1 intercept serta 100% tackle sukses. Ini adalah statistik yang luar biasa bagi seorang pemain. Apalagi ini adalah debut pertamanya di Serie A Italia. Sekali lagi, salah satu dari 5 liga teratas di Eropa. Sayangnya teman-teman, perjuangan Jay Itzes harus berhenti pada menit ke-68 karena dia harus ditarik keluar. Loh, kenapa Jay Itzes harus ditarik keluar pada menit ke-68? Itu kan padahal dia kan permainannya sangat baik gitu. Kenapa kemudian harus ditarik keluar? Teman-teman mungkin yang menonton bisa menjawab pertanyaan ini. Dan oleh sebab itu saya juga sekali lagi ingin menyampaikan di video ini kenapa kemudian dia ditarik keluar gitu. Jadi kenapa dia ditarik keluar? Indikasinya dua, teman-teman. Pertama, dia mungkin saja bermain jelek. Yang kedua, dia mengalami cedera. Nah, kalau jawabannya dia bermain jelek, saya kira tidak. Karena dia di babak pertama bahkan itu dia sempat mencatatkan hampir mencetak gol. Jadi situasinya sepertinya tidak gitu ya. Sekali lagi dia bermain sangat bagus di antara pemain-pemain yang lain. Maka berarti indikasinya adalah yang kedua. Apa yang kedua? Dia mungkin saja mengalami cedera. Kalau itu terjadi dan kita sempat khawatir ketika melihat dia ditarik keluar, dia mungkin saja mengalami cedera. Karena sebentar lagi pada tanggal 6 September bulan depan, timnas Indonesia bakalan menghadapi Arab Saudi di laga pertama putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
Ini sangat penting. Kalau Jay Itzes sampai tidak bisa bermain, ini benar-benar bakal menjadi malapetaka buat timnas Indonesia. Karena secara beberapa pemain gitu, terutama di lini pertahanan, itu sudah dipastikan tidak bisa bermain, tidak bisa diturunkan. Misalnya seperti Jordi Amat, kemudian Justin Hubner, ada juga Elkan Baggett yang memang tidak dipanggil oleh STY. Dan jawabannya memang benar teman-teman, bahwa Jay Itzes ditarik keluar itu karena dia mengalami kram ya, mengalami sedikit cedera pada kakinya. Nah, kalau itu beneran terjadi, maka ini sangat berbahaya sekali lagi buat timnas Indonesia yang bakalan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 6 September dan kemudian Australia pada 10 September di Gelora Bung Karno. Ini dua laga pertama yang menurut saya sangat krusial karena ini bisa memperlihatkan bagaimana posisi Indonesia di peta persaingan grup C putaran ketiga. Maka sangat disayangkan dan kita tidak berekspektasi, kita tidak berharap bahwa Jay Itzes akan mengalami cedera. Karena setelah Jordi Amat tidak bisa bermain, lalu kemudian Justin Hubner juga tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu, ya satu-satunya harapan, ya kita berharap pada Jay Itzes, karena Jay Itzes ini bermain di liga teratas, di level teratas, salah satu level teratas di Liga Eropa. Ya, tentu saja Jay nanti akan didampingi oleh Rizky Ridho, Asnawi, kemudian ada Sandy Walsh atau Shane Patinama, tetapi Jay Itzes ini menjadi satu puzzle penting, signifikan perannya, vital banget di lini belakang timnas Indonesia. Nah, kalau pemain ini mengalami cedera, tidak bisa kita bayangkan bagaimana nanti performa timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Walaupun kita beralibi gitu ya, bahwa performa timnas, performa klub sebuah tim dalam sepak bola tidak ditentukan oleh satu orang. Tetapi satu orang yang perannya sangat vital, sekali lagi kita tidak bisa menafikan kalau kemudian satu orang yang vital itu mengalami cedera. Dalam konteks yang saya bicarakan adalah Jay Itzes gitu. Akan tetapi menurut saya setelah melihat unggahan Jay Itzes, sepertinya dia bakalan baik-baik saja. Dia hanya mengalami kram. Sekali lagi, dia hanya mengalami ketidaknyamanan atau kram pada otot kakinya. Mudah-mudahan begitu ya. Sehingga karena dia sudah ada indikasi begitu oleh pelatihnya, kan untuk berjaga-jaga dia ditarik keluar saja gitu. Karena Venezia ini masih akan memainkan lebih banyak laga nanti ke depan gitu. Jadi mudah-mudahan dia baik-baik saja. Nah teman-teman, indikasi bahwa Jay Itzes ini baik-baik saja bisa kita lihat pada unggahan terbarunya setelah permainan di laga debutnya selesai. Dia menulis di akun Instagramnya bahwa dia sangat senang dengan poin pertama musim ini bersama Venezia. Dan poin tersebut akan datang lebih banyak lagi karena masih banyak pertandingan-pertandingan yang akan datang. Lebih lanjut, dia juga menulis bahwa dia sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang pernah bermain di Serie A Italia. Saya kira yang bangga itu bukan hanya Jay sendiri, tapi juga manusia se-Indonesia, para pecinta sepak bola dalam negeri, para pecinta timnas. Kita semua sangat bangga ada pemain timnas Indonesia yang bermain di level teratas Liga Italia. Ini liga yang tidak mudah, saya kira sepakat semua. Untuk bermain di sana memang dibutuhkan pemain-pemain yang memiliki kualitas tinggi. Dan saya kira Jay Itzes adalah pemain dengan kategori tersebut, teman-teman. Bahkan yang mengagumkan, meskipun dia seorang bek, tapi di laga debutnya bersama Venezia, dia hampir saja dia punya peluang emas untuk bisa mencetak gol. Dia bisa dibilang sekali lagi benar-benar seorang pemain yang memiliki kualitas tinggi. Bukan hanya dalam bertahan, tapi juga dalam menyerang. Artinya, dia memiliki kualitas yang bisa membantu tim memenangkan pertandingan. Karena dalam satu waktu, Jay Itzes, dia ini bisa melakukan overlap ke area kotak penalti lawan gitu. Ini bukan omong kosong. Apa yang saya bicarakan ini ada dasarnya. Jadi
Pujian yang sama seperti yang saya sampaikan ini juga disampaikan oleh media Italia. Jadi setelah mencatatkan permainan yang sangat apik di laga debutnya bersama Venezia, Jai ini mendapatkan atau memperoleh pujian dari media Italia, yaitu Tutto Venezia Sport, yang memberi poin 6,5 untuk Jai. Itu adalah nilai kedua terbaik untuk performa seluruh pemain Venezia, di mana penilaian tertinggi itu jatuh kepada sang kiper Venezia, yaitu dengan rating 7,5. Yang jadi pertanyaan teman-teman, Jai Itzes ini kan bermainnya hanya sampai menit ke-68. Kenapa dia bisa menjadi pemain dengan rating terbaik kedua gitu? Padahal dia tidak full bermain 90 menit. Jadi ya sekali lagi keberadaan Jai Itzes dianggap sebagai pemain yang vital bagi Venezia. Tutto Venezia Sport menulis bahwa dipasang sebagai playmaker di lini belakang, Jai Itzes memimpin pertandingan pertamanya dengan sangat percaya diri. Media tersebut menyayangkan saja gitu ya, karena ada satu kesempatan yang terbuang di depan gawang Fiorentina yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kesempatan Jai untuk mencetak gol ini juga mendapat pujian dari sang pelatih. Jadi pelatihnya mengatakan bahwa timnya bisa membahayakan Fiorentina dalam banyak situasi. Tapi sayangnya ya tidak berhasil, artinya tidak berhasil mencetak gol. Dia sangat menyayangkan situasi tersebut. Akan tetapi dia merasa bahwa semua back memang harus paham caranya bertahan. Dan menurut dia, Venezia sudah berhasil melakukannya dengan sangat baik. Sekali lagi, ketika pelatih Venezia melontarkan pujian tersebut, Jai Itzes juga termasuk di dalamnya teman-teman, karena selama 68 menit dia berhasil menjaga lini pertahanan Venezia dengan sangat solid, dengan sangat tangguh, sehingga tim ini tidak kebobolan satu gol pun. Artinya, satu hal yang bisa kita simpulkan dari penampilan Jai Itzes dan berbagai pujian yang dialamatkan, yang disampaikan kepadanya, bahwa Jai ini tampil sangat baik di laga debutnya. Dan bukan hanya karena performa solidnya di lini belakang, tapi juga karena dia hampir saja mencetak gol ke gawang Fiorentina. Menurut saya adalah tugas seorang bek untuk menjaga lini pertahanan, tapi jika seorang bek bisa membantu menciptakan situasi sulit, apalagi bisa mencetak gol ke gawang lawan, itu bisa menjadi nilai plus, bisa menjadi nilai yang luar biasa bagi seorang pemain bertahan. Saya kira selanjutnya gitu ya, keberadaan Jai Itzes di timnas Indonesia yang sudah secara resmi menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Serie A Italia itu akan membuat calon lawannya yaitu Arab Saudi itu ketar-ketir cemas. Mereka harus bersiap-siap kecewa kalau nantinya tidak bisa membobol gawang Indonesia yang bakal dikawal oleh Jai Itzes dan kawan-kawan bersama Rizky Ridho dan yang lain gitu. Ini bukan sombong atau tadabur. Ini hanya sekedar harapan gitu ya. Berharap Arab Saudi itu beneran cemas, beneran grogi, ketar-ketir dan bisa melakukan kesalahan sendiri sehingga timnas Indonesia memiliki peluang untuk mencetak gol. Syukur-syukur kalau nanti pemain timnas Indonesia bisa mencetak gol untuk kemenangan timnas kita. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya, saya sampaikan terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.